Selamat pagi Mbak Salsa. Selamat pagi Mbak. Gimana kabarnya Mbak Salsa hari ini? Lumayan kurang sehat sih Mbak. Oh iya, tadi malam tidurnya gimana Mbak? Semalam bisa tidurnya jam 1 Mbak. Oh jam 1 baru bisa tidur, berarti ini baru tidur berapa jam nih? Berapa jam ya? Aku bangun itu sekitar jam 5-an. Jam 5, berarti Iya. tidurnya baru 4 jam aja ya semalam ya? Oke. Tadi pagi sudah sarapan Mbak? Alhamdulillah sudah. Oke. Eh, Mbak Salsa, di sini aku mau menyampaikan dulu ya, bahwa ketika Mbak Salsa memutuskan untuk konseling di sini, segala hasil wawancara ataupun data diri dan lainnya kami rahasiakan, dijaga kerahasiaannya. Jadi Mbak Salsa tidak perlu khawatir ketika berada di sini mencurahkan ceritanya, curhatnya dan lain-lain, tidak perlu khawatir karena tidak akan disebarluaskan. Seperti itu. Iya Mbak. Oh ya Mbak Salsa, bisa kita mulai sesi konselingnya ya. Ya Mbak. Oke, kalau boleh tahu apa sih yang menyebabkan Mbak Salsa itu datang ke sini? Saya itu awalnya merasa sulit tidur. Tidurnya tuh kayak sering kebangun-bangun gitu juga Mbak. Dan pas bangun tuh ngerasa kayak panik gitu, kayak seakan-akan tuh saya mau meninggal gitu loh. Gitu. Iya. Terus kayak dadanya sesek, kayak ya Tuhan ini kenapa gitu, saya sering bertanya kayak gitu. Berarti akhir-akhir ini tuh Mbak Salsa mengalami kesulitan tidur ya? Mungkin istilahnya seperti insomnia seperti itu. Iya, dan Mbak. sering kebangun juga. Ya betul, Gitu. seperti itu. Tapi waktu kebangun itu ada rasa nggak enak di badannya gitu? Iya ada, serasa kayak panik gitu loh Mbak. Tapi paniknya juga nggak tahu kenapa gitu. Oke, kalau boleh tahu mulainya kapan ya Mbak Salsa? Apakah baru-baru ini atau beberapa bulan yang lalu atau sejak tahun lalu? Baru semester ini sih Mbak. Baru semester ini, berarti semester sebelumnya ketika sudah masuk kuliah itu tidak pernah? Iya, pas semester sebelumnya itu paling saya pernah merasakan, tapi tuh nggak setiap malam kayak gini gitu loh. Sekali atau 2 kali gitu. Nah itu tuh kan ngerasa kayak kok tiap bangun tuh ngerasa gelisah gitu hatinya tuh. Oh, berarti itu mulai sering itu sejak semester ini gitu ya? Iya. Oke. Izin mencatat dulu ya Mbak Salsa. Jadi Mbak Salsa merasa sulit tidurnya, tapi baru dimulai semester ini. Kalau dari kesulitan itu apa yang Mbak Salsa rasakan, atau perubahan apa yang Mbak Salsa rasakan dari semester sebelumnya dan semester ini? Maksudnya Mbak? Selain dari kurang tidur dan kalau kebangun itu ada rasa nggak enak itu, selain itu apakah ada perubahan-perubahan lain yang dirasakan? Tidak ada sih Mbak. Nggak ada Ya, cuman itu tok yang saya rasakan. Berarti sebelum semester ini Mbak Salsa masih bisa tidur lebih awal ya? Iya, setidaknya tuh saya walaupun tugasnya banyak tuh saya masih bisa merasakan tidur nyenyak gitu. Berarti masih bisa membagi waktunya tidur nyenyak dan mengerjakan tugasnya ya? Iya. Apakah ada kendala atau hambatan yang bikin Mbak Salsa itu susah tidur akhir-akhir ini? Mungkin karena hubungan saya sama Tuhan saya sih Mbak. Karena kan kadang saya tuh susah banget buat sholat pas waktu duhur sama subuh gitu. Gitu. Berarti di semester ini tuh Mbak Salsa merasakan berat untuk menunaikan ibadah subuh dan duhur tadi ya? Iya betul. Oke. Kalau boleh tahu, ada penyebab kenapa kok susah bangun tidur untuk sholat subuh atau beratnya mau sholat zuhur itu karena apa? Kalau sholat subuh tuh kadang masih terkendala ngantuk sih ya. Terus kan di sini tuh cuacanya agak dingin ya, jadi kayak pas masih di selimut tuh kayak
bentar lagi deh gitu, ternyata maghrib. malah kebablasan Mm-mm. gitu. Nah kalau pas duhur tuh ngerasa kayak sayang sama make upnya gitu, Oh, karena gitu. paling bentar lagi juga udah selesai kelasnya, jadi kayak males mau touch up lagi gitu. Oke, berarti kalau misalkan sholat asar, maghrib, isya gitu berarti masih nggak berat ya, masih Iya, mau alhamdulillah melaksanakan. masih aman. Berarti yang sholat zuhur sama subuhnya aja ya Iya, yang berat betul. selama ini. Oke. Kalau di sebelumnya sebelum di semester ini apa yang bikin Mbak Salsa itu semangat buat ibadah subuh sama zuhurnya? Apa ya, kayak ngerasa tenang aja sih sebenarnya. Aku harus ibadah nih biar hatinya tenang gitu. Tapi kalau sekarang tuh kayak pengen tenang tapi kok mager gitu. Berarti Males. kendala terbesarnya sekarang mager. Iya gitu betul, ya. magernya. Oke. Kan ini Mbak Salsa sedang ada penurunan semangat beribadah di sholat subuh sama zuhurnya, dan apa namanya kendalanya, hambatannya kok tidak semangat itu karena mager ya Mbak Salsa ya. Iya betul. Oke, jadi setelah sesi konseling ini harapan Mbak Salsa itu apa perubahan yang diinginkan? Perubahan yang diinginkan itu ya magernya hilang sih Mbak. Biar kayak saya kan tadi di semester sebelumnya kan kadang selalu lima waktu juga, dan itu merasa kayak tubuh lebih fresh, terus kayak hati juga tenang. Atau mungkin itu karena itu ya Mbak ya, Iya. karena saya bisa jaga sholat saya, jadi tidur saya juga nyaman gitu. Iya. Dan jadi nggak kepikiran kalau meninggal gitu kali ya Mbak ya. Benar Iya. nggak sih? Bisa jadi kan ketika kita lebih dekat dengan Tuhan bisa menambah ketenangan hidup juga. Jadi Mbak Salsa setelah ini pengennya lebih semangat untuk ibadah lagi, tidak bolong-bolong lagi sholat subuh dan zuhurnya ya. Iya. Oke. Kalau dari Mbak Salsa sendiri, apa hal kecil yang bisa Mbak Salsa lakukan atau usahakan biar bisa semangat lagi untuk mengerjakan sholat subuh dan zuhurnya? Mungkin hal kecilnya saya bisa buang pikiran saya sih pas yang zuhur ya. Kayak saya sayang banget kalau misal make upnya gitu kan, mungkin jadi buang itu, kayak sholatnya lebih penting daripada make upnya gitu, nggak usah mager. Terus kalau pas subuh mungkin saya bisa spam alarm karena saya tipe orang yang gampang bangun gitu yang kan bilang. Jadi mungkin itu sih yang bisa saya lakuin. Kan kalau awal-awal biasanya kan kepaksa gitu ya Mbak ya. Nanti lama-lama terbiasa gitu, mungkin bisa itulah yang saya ya gitu Mbak. Oke, berarti Mbak Salsa sudah bagus ya, karena sudah bisa mengetahui permasalahannya di mana, yaitu Mbak Salsa sedang kesulitan untuk semangat beribadah. Mbak Salsa juga sudah bisa menemukan solusinya seperti itu, dan Mbak Salsa juga mau untuk berubah itu sudah sangat bagus sekali. Oke, berarti nanti kita coba untuk Mbak Salsa dicoba untuk melakukan solusi yang Mbak Salsa sebutkan tadi ya, yang zuhur itu bisa menghilangkan pikiran untuk lebih mementingkan sholatnya timbang make upnya, dan yang subuh menyalakan alarm lebih banyak seperti itu. Ya, Izin menyimpulkan ya Mbak Salsa. Jadi tadi Mbak Salsa menyebutkan bahwa permasalahan yang sedang dihadapi adalah turunnya semangat untuk ibadah, terutama di sholat subuh dan zuhur, dan Mbak Salsa mengalami kendala di semangatnya itu yaitu magernya yang lebih berat seperti itu. Ya, betul. Dan Mbak Salsa juga sudah menemukan solusinya yang sholat subuh, yaitu membuat alarm lebih banyak biar lebih cepat bangun, dan yang zuhurnya menghilangkan pikiran untuk mementingkan make upnya timbang ibadahnya seperti itu. Oke, keren Mbak Salsa. Sampai di sini ada yang mau ditambahkan Mbak Salsa? Sepertinya belum, itu saja permasalahan yang saya hadapi sekarang. Oke, nanti kita lihat progresnya seminggu ke depan ya. Nanti kita evaluasi lagi sudah
bertambah progresnya seberapa seperti itu. Oke Mbak. Oke. Setelah ini, karena sesi konseling sudah selesai, saat ini Mbak Salsa bisa melanjutkan aktivitasnya kembali. Setelah ini Mbak Salsa mau kemana? Mau pulang ke kos aja sih Oh, Mbak. mau pulang ke kos. Iya. Oke. Tadi ada kegiatan apa sebelumnya? Nggak ada kegiatan. Oh, nggak ada, berarti lagi libur ya? Iya, Oke. libur. Terima kasih atas waktunya Mbak Salsa. Jangan khawatir, aku ingatkan lagi, jangan khawatir untuk data-data konseling selama sesi konseling ini akan dijaga kerahasiaannya seperti itu. Oke Mbak, terima kasih. Iya, sama-sama Mbak Salsa. Hati-hati.